Teman-teman, saat teduh kita pada edisi kelima ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai 25. Kita akan belajar bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk memiliki hubungan dengan Dia. Begini firman Tuhan. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada, dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar debolah dan batu krisopas. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mari sekarang kita renungkan bersama pembahasannya. Kejadian pasal 2 ayat 4 sampai dengan 25 menggambarkan bahwa Tuhan menciptakan manusia
untuk memiliki hubungan dengan Dia. Sebelum Kejadian pasal 2 ayat yang keempat, Musa menggunakan kata Elohim. Elohim atau Allah adalah pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi mulai ayat yang keempat, Musa menggunakan nama Yahweh Elohim atau Tuhan Allah. Ini ada maksudnya. Nama Elohim berasal dari sebuah kata yang berarti takut. Arti Elohim adalah makhluk yang tertinggi yang harus ditakuti. Ini adalah kata jamak yang mengungkapkan gagasan tentang Tuhan dalam kepenuhan dan keragaman kekuatan ilahi. Karena itu, Elohim menggambarkan satu-satunya Tuhan yang benar sebagai yang Maha Agung, yang menciptakan langit dan bumi, dan yang memelihara dan mengatur semua makhluk. Sedangkan nama Yahweh adalah nama pribadi Allah sebagai Allah perjanjian Israel. Ini adalah nama yang dengannya Tuhan menyatakan diri kepada Musa di semak yang menyala-nyala. Yahweh berasal dari kata kerja Ibrani menjadi, sehingga dengan nama itu Tuhan memberitahu Musa bahwa namanya adalah Aku adalah Aku. Artinya Tuhan ada dengan sendirinya. Tuhan memiliki otoritas yang mutlak. Nama Yahweh menunjuk kepada Tuhan keselamatan kita. Jadi dengan menghubungkan kedua nama ini, Yahweh Elohim atau Tuhan Allah, Musa memberitahu Israel bahwa Tuhan mereka, Tuhan perjanjian yang memimpin mereka keluar dari Mesir, adalah Tuhan yang sama yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Tuhan yang memimpin mereka keluar dari Mesir adalah Tuhan yang juga menciptakan manusia dan ingin memberkati semua orang yang menaatinya. Kepada Tuhan inilah kita berhubungan. Dalam hubungan ini ada dua kodrat yang harus dijaga supaya tetap seimbang. Manusia diciptakan dari debu tanah, tetapi juga diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dari debu tanah artinya tidak boleh kita sombong. Tetapi manusia juga mencerminkan citra Allah yang mulia, tidak boleh manusia rendah diri. Keduanya harus tetap seimbang. Rendah hati tetapi berkodrat mulia. Pasal 2 ini juga menunjukkan perhatian Tuhan kepada manusia. Ayat yang kelima menunjukkan adanya kekurangan, bumi belum ditumbuhi semak dan tanaman, tetapi di ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-17, Tuhan memenuhi kekurangan itu, sehingga bagi manusia tersedia segala yang diperlukan. Di ayat yang ke-18, ada memiliki kekurangan sebagai makhluk sosial. Dia tidak memiliki penolong yang sepadan. Ayat 19 sampai dengan 25 menceritakan bagaimana Tuhan melengkapi kekurangan ini. Tuhan menciptakan segala binatang hutan dan burung di udara dan juga menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Pasal 2 ini penuh dengan kesaksian tentang kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan perhatian Tuhan. Tuhan memberikan Taman Eden yang indah sebagai rumah Adam dan Hawa. Eden berarti kesenangan. Eden dihiasi dengan 4 sungai, ada emas, ada damar bedolah, dan juga batu krisopras. Dari gambaran yang singkat ini, sekarang waktunya bagi kita untuk membuat aplikasinya. Yang pertama, Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Dialah yang menyediakan segala yang kita perlukan dan Dialah pemelihara hidup kita. Saya jadi ingat akan nasihat Tuhan Yesus untuk kita tidak perlu khawatir di dalam hidup ini. Ya, Tuhan terlalu baik untuk mengabaikan hidup kita. Dan Dia terlalu berkuasa atas setiap kesulitan kita. Tak sepantasnya kita khawatir. Maka tugas kita adalah mengenalnya semakin dalam. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita akan merasakan damai di dalam hidup ini. Yang kedua,
kita memiliki tugas untuk bekerja. Adam ditempatkan di Taman Eden untuk mengusahakan taman itu. Bekerja adalah tugas yang diberikan Tuhan bagi setiap kita. Maka Tuhan pastilah memberkati setiap kita yang bekerja. Yang ketiga, kita memiliki tanggung jawab moral kepada Allah. Tuhan memberikan perintah kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Citra Allah yang ada pada kita harus kita hidupi dengan sikap rendah hati dan tunduk kepada Allah. Semua yang kita lakukan dan semua yang Tuhan berikan kepada kita, haruslah kita pertanggungjawabkan kepada Dia, Sang Pencipta dan Sang Penguasa alam raya ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.